Baik, karena udah semua di spotlight, boleh di lower hand. Oke. Untuk kelompok 6, saya izin memulai presentasi ya, Pak. Boleh moderator Aura dibuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat, Bapak Muhammad Japar selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Aura Sriasi sebagai moderator presentasi pada hari ini. Alhamdulillah, pada siang hari yang cerah ini kita dapat melanjutkan perkuliahan, yaitu presentasi materi yang akan dibawakan oleh kelompok 6 yang beranggotakan saya, Fauzia, Zahra, Dwi, Rangga, dan Sabira. Kelompok 6 akan membahas materi tentang tantangan dan upaya memperkokoh geopolitik Indonesia. Selanjutnya akan saya bacakan susunan perkuliahan pada hari ini, yaitu diawali dengan pembukaan, penyampaian materi oleh kelompok, sesi tanya-jawab, masukan atau arahan dari Bapak Japar, dan yang terakhir penutup. Baik, sebelum kita masuk ke sesi penyampaian materi, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi kepada kelompok 6 dipersilakan. Baik, langsung dimulai saja. Materi pada hari ini yaitu tantangan dan upaya memperkokoh geopolitik Indonesia. Boleh di next. Anggotanya sudah disebutkan tadi, boleh di next. Baik, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Suatu negara membutuhkan geopolitik guna menentukan pembinaan politik nasional. Hal ini didasarkan kondisi dan situasi geografis dalam pencapaian tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Bangsa Indonesia sendiri memandang wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebinekaan di Indonesia.
Rumusan masalah. Kami membahas apa pengertian geopolitik, bagaimana ajaran-ajaran geopolitik menurut para ahli, apa yang melatar belakangi terjadinya wawasan Nusantara, apa kedudukan wawasan Nusantara di Indonesia, bagaimana fungsi wawasan Nusantara, apa tujuan wawasan Nusantara, apa saja unsur-unsur wawasan Nusantara, bagaimana wawasan Nusantara sebagai wawasan wilayah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, bagaimana wawasan Nusantara dengan praktek geopolitik di negara-negara lain, dan juga bagaimana kesadaran pentingnya persatuan wilayah. Boleh di next? Adapun tujuan dan manfaatnya yaitu menjelaskan pengertian geopolitik, memaparkan bagaimana ajaran-ajaran geopolitik menurut para ahli, menerangkan hal yang melatar belakangi terjadinya wawasan Nusantara, menjelaskan kedudukan wawasan Nusantara di Indonesia, memaparkan fungsi wawasan Nusantara, menjelaskan tujuan wawasan Nusantara, menguraikan unsur wawasan Nusantara, menjelaskan wawasan unsur Nusantara sebagai wawasan wilayah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, menjelaskan wawasan Nusantara dengan praktek geopolitik di negara-negara lain, dan juga menjelaskan kesadaran pentingnya persatuan wilayah. Boleh di next? Lalu bab 3 pembahasan. Boleh di next? Pengertian geopolitik. Geopolitik ya, bab 2 telah pustaka. Sebagai bahan perbandingan dengan geopolitik Indonesia, perlu disampaikan ajaran atau pandangan tentang geopolitik dari beberapa ahli dunia sebagaimana dikemukakan oleh Lemhanas pada tahun 1999. Yang pertama ada ajaran Friedrich Ratzel pada abad 19 di tahun 1884 hingga 1904. Ajaran Friedrich Ratzel disebut sebagai konsep ruang atau teori ruang yang melihat negara sebagai suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik. Inti ajaran Friedrich Ratzel adalah yang pertama, suatu bangsa dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul yang akan dapat bertahan hidup terus. Lalu yang kedua, membenarkan hukum ekspansi. Perkembangan kebudayaan dalam bentuk gagasan, kegiatan, dan produksi harus diimbangi dengan penekanan wilayah. Batas suatu negara bersifat sementara apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluannya dapat diperluas dengan mengubah batas negara, baik secara damai maupun dengan peperangan atau kekerasan. Lalu ada ajaran Rudolf Kejlen, ia adalah sarjana politik Swedia di tahun 1664 hingga 1922. Rudolf Kejlen melanjutkan teori Friedrich Ratzel yang menyatakan bahwa negara bukan saja suatu organisme, tapi juga harus memiliki intelektual. Rudolf Kejlen merumuskan negara dalam suatu sistem politik pemerintahan yang meliputi
bidang geopolitik, ekonomi, politik, demopolitik, kratopolitik, dan sosiopolitik. Di samping membenarkan penekanan ruang hukum atau hukum ekspansi, suatu negara juga harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan nasionalnya yang bertujuan untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis, dan untuk memperoleh batas negara yang lebih baik. Lalu ada ajaran Kaufhaushofer, dia adalah sarjana Jerman, lalu ajarannya pada tahun 1896 hingga 1946. Inti ajaran Kaufhaushofer ini adalah yang pertama, kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. Lalu yang kedua, beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat, yang termasuk Jerman, Italia, dan Jepang. Boleh di next. Kita masuk ke bab 3, yaitu pembahasan. Pengertian geopolitik. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari kondisi fisik, ekonomi, sosial, politik, antropologi, sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi proses kebijakan pemerintah mengenai politik dan hankam, yang bersifat intern dan ekstern, berdasarkan telaah geografi politik. Geopolitik memandang ruang dari sudut kepentingan pemerintahan dan bersifat dinamis yang memandang suatu negara tumbuh dan berkembang seperti organisme. Dalianggi menyebutkan bahwa geopolitik adalah cabang pengetahuan yang mempelajari antar bidang yang mempelajari hubungan dan peranan dari unsur-unsur kebumian dengan politik luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara. Ilmu politik adalah cabang pengetahuan kemasyarakatan yang mempelajari berbagai gejala dalam kehidupan masyarakat dengan permuatan perhatian pada perjuangan manusia mencari, mempertahankan, serta memperbesar kekuasaan guna mencapai apa yang diinginkan. Ilmu politik menekankan pembahasan pada masalah negara, kekuasaan, dan kelakuan politik. Selanjutnya adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhitungkan pengaruh geografi, ekonomi, demografi, teknologi, dan kemungkinan strategi yang tersedia. Dengan kata lain, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Boleh di next. Selanjutnya, latar belakang wawasan Nusantara. Hamdan Mansur mengatakan bahwa dalam menentukan, membina, dan mengembangkan wawasan nasionalnya, bangsa Indonesia menggali dan mengembangkan dari kondisi nyata yang terdapat di lingkungan Indonesia sendiri. Wawasan Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia berdasarkan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman latar belakang filosofis sebagai pemikiran dasar pengembangan wawasan nasional Indonesia ditinjau dari yang pertama, falsafah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Contohnya, memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, mengedepankan kepentingan masyarakat, dan pengembalian keputusan melalui musyawarah. Dan pengambilan keputusan melalui musyawarah. Yang kedua adalah aspek kewilayahan. Kondisi objektif geografi yang terdiri atas ribuan pulau memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Secara kontekstual, kondisi geografi Indonesia mengandung keunggulan sekaligus kelemahan atau kerawanan. Maka dari itu perlu diperhitungkan dan dicermati dalam perumusan geopolitik Indonesia. Yang ketiga adalah aspek sosial budaya. Menurut ahli antropologi, tidak mungkin ada masyarakat kalau tidak ada kebudayaan, atau sebaliknya. Tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan masyarakat mengandung potensi konflik yang besar. Terlebih lagi, kesadaran nasional masyarakat masih relatif rendah dan jumlah masyarakat yang terdidik relatif terbatas. Yang keempat adalah aspek historis. Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-cita pada umumnya tumbuh dan berkembang dari latar belakang sejarahnya. Dengan semangat kebangsaan yang menghasilkan proklamasi, maka semangat ini harus tetap dipertahankan dengan semangat persatuan yang esensinya adalah mempertahankan persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia.
Boleh di next. Selanjutnya adalah kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional menurut Rahman HI dapat dilihat dari spesifikasinya sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. 2. Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 sebagai konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang terakhir adalah dokumen rencana pembangunan sebagai kebijakan nasional berkedudukan sebagai landasan operasi. Oke, yang selanjutnya fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya tujuan wawasan Nusantara. Terbagi menjadi dua, ada yang tujuan wawasan yang ke dalam dan yang keluar. Yang ke dalam adalah untuk mewujudkan satu kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik alamiah maupun sosial. Kalau tujuan wawasan Nusantara yang keluar adalah ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang pertama wadah wawasan Nusantara, yang kedua isi wawasan Nusantara, yang ketiga tata laku wawasan Nusantara. Wadah wawasan Nusantara. Wadah sebagai unsur terbentuknya konsepsi wawasan Nusantara adalah tempat atau organisasi di mana bangsa Indonesia memandang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berwujud sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, isi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara perlu diisi dengan kehendak atau aspirasi dari bangsa Indonesia dalam mewujudkan satu cara pandang bangsa Indonesia yang melihat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rangka mencapai tujuan nasional. Aspirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya ada tata laku wawasan Nusantara. Tata laku sebagai unsur dari wawasan Nusantara adalah kegiatan atau perilaku bangsa Indonesia dalam melaksanakan aspirasi guna mewujudkan Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, satu kesatuan yang utuh menyeluruh dalam mencapai tujuan nasional. Nah, tata laku sendiri ini dibagi dua gitu. Yang satu itu tata laku batiniah dan satu lagi tata laku lahiriah. Untuk tata laku batiniah berwujud pengamalan Pancasila yang melahirkan sikap mental bangsa. Lalu yang lahiriah ini adalah berwujud pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945 oleh seluruh masyarakat maupun aparatur negara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan wilayah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila. Telah dikukuhkan secara hukum yang dimuat dalam TAP MPR
yaitu TAP MPR nomor 2, MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1983. Lalu ada di TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1988. Lalu ada di TAP MPR nomor 2 tahun 1993, lalu ada TAP MPR nomor 2 tahun 1998 tentang garis-garis besar haluan negara. Di sini ada satu perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua ada perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang nomor 3 ada perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Lalu yang terakhir ada perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, wawasan Nusantara itu kan punya Indonesia, ya. Lalu ada juga nih geopolitik dari negara lain. Nah, bentar. Wawasan Nusantara merupakan sebuah pandangan atau konsep yang mengarah pada hubungan antara Indonesia dengan negara tetangganya. Pandangan ini berusaha untuk menjaga stabilitas dan kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, serta keamanan di kawasan Asia Tenggara. Praktek geopolitik di negara-negara yang bisa saja memiliki kesamaan dengan prinsip wawasan Nusantara, terutama dalam mengutamakan kepentingan nasional dan menjaga hubungan baik dengan negara tetangga. Namun, setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam menafsirkan praktek geopolitik. Nah, contohnya ada di Jepang menerapkan praktek geopolitik dengan menjalin hubungan diplomatis dengan negara-negara sekitarnya dan menggunakan kekuatan militer sebagai jaminan keamanan nasional. Lalu ada di Amerika Serikat juga nih menggunakan praktek geopolitik dengan mendominasi kepentingan global dan memperkuat pengaruhnya di berbagai belahan dunia. Nah, namun ada juga negara yang menggunakan praktek geopolitik dengan tujuan hegemoni dan dominasi atas negara lain, seperti yang dilakukan oleh Cina di Laut Cina Selatan. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip wawasan Nusantara. Dalam konteks wawasan Nusantara, Indonesia dapat menjalankan praktek geopolitik dengan menjaga hubungan yang harmonis dengan negara tetangga, menghindari konflik dan membantu menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga dapat memperkuat kekuatan nasionalnya dengan mengembangkan kekuatan ekonomi dan teknologi yang lebih mandiri, serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Sebagai sebuah negara besar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi kawasan ini. Oleh karena itu, prinsip-prinsip wawasan Nusantara perlu terus dipertahankan dan diterapkan dalam praktek geopolitik Indonesia. Selanjutnya ada tantangan memperkokoh geopolitik di Indonesia di era modern. Yang pertama itu perkembangan pesat teknologi, karena perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas, sehingga dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada kapitalisme. Jadi kapitalisme ini merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi semua orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi. Misalnya perdagangan, industri, serta alat-alat produksi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya perusahaan teknologi yang membuat orang menjadi konsumtif, terus juga jarak antara minimarket dengan pasar tradisional yang berdekatan. Yang ketiga itu ada pemberdayaan masyarakat. Nah, dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang tidak merata ini dapat menyebabkan keterbelakangan atau ketertinggalan. Boleh di next. Selanjutnya, upaya mengimplementasikan wawasan Nusantara. Nah, penerapan yang bisa kita lakukan itu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara. Contohnya, saat kita lebih mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan dengan kepentingan pribadi, dan juga mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata serta prestasi. Boleh di next.
Di sini ada upaya memperkokoh geopolitik di Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan, bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial. Yang pertama, bidang pertahanan dan keamanan. Pertama, membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air. Kedua, melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang. Ketiga, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas, baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Dan yang keempat, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. Yang kedua di bidang politik, yaitu menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan, serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa. Keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, dan mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Boleh di next? Yang selanjutnya di bidang ekonomi. Itu ada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia dengan maksimal untuk perekonomian negara sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Orientasi bidang ekonomi di sektor pemerintahan, industri, serta pertanian. Kemudian pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil di tiap-tiap daerah Indonesia sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu. Dan yang terakhir menciptakan segala macam upaya keadilan ekonomi. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Ekonomi dengan didukung pemberian fasilitas kredit mikro guna partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi dengan didukung pemberian fasilitas kredit mikro guna mengembangkan usaha kecil. Dan selanjutnya di bidang sosial, yang pertama saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air. Kedua, melestarikan serta mengembangkan budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional. Dan yang terakhir, menjaga keberagaman Indonesia baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial, dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Boleh di next? Yang terakhir yaitu bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan, negara dan kedaulatan wilayah inilah yang disebut geopolitik. Geopolitik bangsa Indonesia lebih dikenal dengan wawasan Nusantara. Dengan demikian, geopolitik Indonesia adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya yang bineka dan lingkungan geografisnya yang berwujud negara kepulauan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara ini dijiwai dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sarannya yaitu dalam mencapai tujuan-tujuan wawasan Nusantara yang telah ditetapkan, hendaknya terus menerapkan dan mengembangkan konsep geopolitik, yaitu mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, ikut serta juga dalam membina kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia di dunia. Berikut daftar pustaka. Teman-teman, berikut daftar pustaka presentasi teman-teman kelompok 6. Ya, teman-teman, yang pertama, kesimpulan itu jumlahnya harus sama dengan rumusan masalah ya. Mungkin minggu sebelumnya sudah saya jelaskan. Rumusan masalahnya ada berapa? Nah,
Rumusan masalah. Nah, jadi kalau rumusan masalahnya ada 7, maka kesimpulannya harus 7. Kesimpulan tuh saripati ya. Saripati jawaban terhadap rumusan masalah. Saripati ya. Bukan Sri Asih, bukan Saripati. Gitu. Beda soalnya. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada beberapa kutipan di PPT Anda ini yang sudah sangat tua ya. Coba deh, coba teruskan Aura. Terus itu terus lagi. Terus ini oke, nggak apa-apa. Terus yang ada perilaku, tata perilaku di mana itu ya? Coba. Pelan-pelan nih. Terus lagi. Nah, nah itu yang barusan, yang barusan. Nah, ini dari mana sumbernya? Aura kasih, dari mana sumbernya nih? Yang ini. Maaf Pak, kalau ini bukan bagian saya Pak, bagian teman-teman saya yang lain. Dasar emang ngeles aja. Nggak boleh ngeles, woi, puasa. Yang lain, siapa tuh yang dimaksud? Dwi, apa Fauzia, atau Fatimah, atau Sabira, atau Rangga? Yang mana? Ini dari mana sumbernya? Unsur wawasan Nusantara ini. Halo, ada orangnya? Halo, buka puasa masih jauh nih. Ayo, siapa yang mau jawab? Dari mana sumbernya itu? Kan sumbernya ada di daftar pustaka. Saya cuma meyakinkan saja ini dari mana ngambilnya. Dari buku yang mana? Kayaknya dari yang ini Pak, yang Isha Haruma Isa, dia wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Coba aja buka dulu. Buka sekarang. Buka sumbernya. Tutup dulu ininya, PPT-nya, buka cari sumbernya tadi. Sumbernya. Maaf Pak, Pak ini dari buku KWN UNJ Pak. Ya, Mak. Nih, Ada nggak di daftar pustakanya? ada Pak. Ya udah mana, buka. Bentar ya Pak. Ini Pak. Ini. Iya. Wadah mana? Wadah perilaku. Mana tuh wadah perilaku itu? Ini wadah, ini isi, ini tata laku Pak. Oke, ada sumbernya ya. Iya Pak. Ini bukunya UNJ. Iya, Buku dari yang UNJ. waktu Bapak pernah kasih. Oh. Coba buka bab berapa itu? Ini hanya satu bab yang Anda ambil enggak? Apa semua ada? Maksudnya Pak? Iya ini apa bab tentang geopolitik aja atau ada bab-bab lain? Oh, bab tentang ini aja Pak, geopolitik aja. Oke. Ya sudah kalau gitu. Baik. Yuk. Oke. Baik. Nah, sekarang masuk ke tadi sudah ya catatannya pertama kesimpulan itu harus senada ya, linear dengan rumusan masalah ya. Yang kedua sumber kan sudah terkonfirmasi ya. Oke, sekarang daftar pustaka yang berikutnya saya ingin lihat. Di share screen lagi yang daftar pustakanya. Dewi Agustina. Oke, ini nomor 1 ini buku atau apa nih? Kok gramedia.com nih?
Buku atau apa? Web, Pak. Web. Oh, Web. web. Web Iya, ini Pak. apakah e-book atau apa? Dia web itu kayak bukan e-book sih, bikinan web bikinan orang gitu, Pak. Blogspot juga. Nah, coba dibuka deh. Saya pengen tahu. Pengen tahu saya. Dwi sekalian aja coba dibuka tolong. Iya. Tutup dulu Dwi. Ini Pak webnya. Oke. Oh, blog ini. Ini blog sebetulnya. Gramedia blog. Gitu. Tapi dia tidak menggunakan istilah blogspot ya. Naik ke atas lagi. Naik. Naik yang dari atasnya kayak mana. Terus. Oh, Gramedia blog. Ya. Dia nggak mau disaingi ya. Jadi dia juga selain dia punya buku, ada e-book, juga ada blog. Oke, turun. Turun. Ini tahun berapa nih? 2021. Tadi bacanya 2021. Coba. Turun. Ahmad. Oh. Jadi Ahmad ini yang menulis ya, ngirim ke sini gitu ya? Iya, Betul Pak. ya? Ini fotonya Ahmad itu bukan? Bukan, Pak, itu avatar doang. Oh. Oke, terus turun. Lihat dah dunia. Oke. Oke. Ya, sudah nggak apa-apa. Jadi ini kan blog punya Gramedia kan gitu kan? Iya kan? Betul, Pak. Oke. Ya sudah nggak apa-apa lah saya. Soalnya kalau punya pribadi jangan. Karena Anda juga bisa bikin blog. Anda kan udah mahasiswa sekarang, mahasiswa milenial pasti juga bisa bikin blog. Jadi jangan blog orang Anda ambil. Sementara Anda sendiri bisa bikin blog. Tapi kalau Gramedia kan dia memang punya kapasitas dalam mencetak dan mempublikasikan buku kan. Artinya kita nggak ragukan kapasitasnya. Gitu. Kan sebetulnya ini persoalan akurasi sebetulnya. Akurasi dari sumber. Gitu. Oke, yang berikutnya. Ini banyak masih. Nah, kalau yang ini Isa Haruma ini. Mana namanya Isa Haruma Isa. Ini Kompas. Wow. Kompas sejenis juga dong. Coba saya ingin lihat. Kompas. Mana yang Kompas? Kompas.com ya. Oke. Turun lagi. Ada Agia itu mobilnya Aura ya. Bukan. Ini tahun berapa? 2022 deh Pak tadi saya lihat. Oke. Dia artinya dia nulis ini tahun 2000. Walaupun ada beberapa sumber yang udah tua sebenarnya. Coba turun lagi. Turun terus. Nih seperti ini nih. Sekarang kan tab MPR istilah GBHN kan sudah nggak ada sekarang di UUD 45 itu.
Dia masih kutip nih. Udah nggak ada sebetulnya. Jadi TAP MPR nomor 2 tahun 298 itu tentang GBHN, dan GBHN sudah nggak ada lagi sekarang. Tapi nggak apa-apa lah sebagai pengetahuan. Terus turun. Hmm. Lagi? Nah, referensinya beliau ini apa coba? Turun. Hmm. Oke. Ya sudah kalau gitu. Oke ya, saya jadi pakai asumsi percaya ya. Sekarang silakan dipandu tanya jawabnya, Aura. Baik, selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dimohon menekan fitur raise hand dan menyalakan mic, lalu menyampaikan pertanyaannya. 3 orang ya. Baik, karena di layar saya sudah ada 3 orang yang raise hand, kepada yang pertama kepada Arianti, dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, moderator, terima kasih. Izin bertanya, apa jadinya kalau di suatu negara itu warga negaranya tidak memiliki wawasan Nusantara? Terima kasih. Pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu, selanjutnya kepada Leskia, dipersilakan. Baik, kelompok terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Leskia Zahra. Di sini saya izin bertanya. Di dalam tata laku wawasan Nusantara, terdapat tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Nah, boleh tolong dijelaskan lebih lanjut terkait contoh-contoh dari tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Terima kasih. Selanjutnya kepada Siska, dipersilakan. Baik, izin bertanya kelompok, apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola geopolitik agar dapat bermanfaat bagi rakyat Indonesia, dan apakah upaya tersebut sudah sepenuhnya berhasil? Baik, karena sudah ada 3 pertanyaan, apakah sudah jelas kelompok? Sudah jelas. Baik, akan diberi waktu sebesar 5 menit kepada kelompok untuk mendiskusikan jawabannya.
Yuk, jangan lama-lama. Mau masak nih, Pak Jafar mau masak. Masak kolak nih. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, teman-teman kelompok 6 akan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan di Siska. Pertanyaannya, bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam mengelola geopolitik agar dapat bermanfaat bagi rakyat Indonesia? Nah, untuk mengelola geopolitik secara efektif demi kepentingan rakyat Indonesia, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Pertama, pengembangan hubungan bilateral yang kokoh. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan hubungan bilateral yang kuat dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan negara-negara lain di dunia. Dengan membangun hubungan yang baik, Indonesia akan dapat memperoleh dukungan dan bantuan dari negara-negara lain dan juga dalam mengatasi berbagai tantangan di tingkat regional maupun internasional. Yang kedua, meningkatkan diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi merupakan salah satu cara mengembangkan ekonomi Indonesia dengan cara memanfaatkan hubungan diplomasi dengan negara lain. Indonesia dapat memanfaatkan hubungan diplomatiknya dengan negara-negara lain untuk meningkatkan perdagangan, investasi, kerjasama, dan kerjasama pengembangan ekonomi. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengembangkan orientasi kepentingan nasional dalam setiap tindakan internasional. Berbagai tindakan internasional Indonesia harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi segala konsekuensi yang terjadi pada negara dan rakyat Indonesia dari tindakan tersebut. Saya izin menambahkan, tadi kan ada 3 ya. Untuk yang selanjutnya ini ada mengintensifkan kerjasama internasional dalam bidang keamanan. Tadi kan udah ada dari bidang ekonomi, meningkatkan hubungan ekonomi ya. Nah, itu tuh Indonesia juga perlu meningkatkan kerjasama dalam bidang kerjasama internasional dalam bidang keamanan. Nah, itu tuh untuk menangani tantangan dan ancaman seperti terorisme dan kejahatan transnasional. Lalu ada merangkul masyarakat sipil. Dalam mengelola geopolitik yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia, pemerintah juga perlu merangkul masyarakat sipil seperti ormas, lembaga swadaya masyarakat, media, lalu para akademisi dan lain-lainnya. Dengan cara tersebut tuh masyarakat sipil dapat memberikan kontribusi dalam menentukan kepentingan nasional, mengkritisi kebijakan pemerintah, dan ikut memantau kinerja staf diplomatik. Untuk Siska, apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih, Om. Baik, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Lestia. Yang pertanyaannya, di dalam tata laku wawasan Nusantara kan terdapat tata laku batinia dan tata laku lahiria. Nah, tolong jelaskan lebih lanjut lagi terkait contoh dari tata laku batinia dan tata laku lahiria. Tata laku batinia adalah perilaku batin atau internal yang melibatkan nilai-nilai, keyakinan, sikap yang dimiliki oleh individu. Contohnya dari tata laku batinia, yang pertama, menghargai dan menjaga hubungan baik dengan orang lain, mempunyai rasa solidaritas dan empati terhadap sesama. Contoh yang selanjutnya, mempunyai sikap hormat pada nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang berlaku. Nah, tata laku lahiria adalah perilaku fisik atau eksternal yang meliputi gerakan, komunikasi, interaksi dengan lingkungan sekitar. Contoh dari tata laku lahiria yang pertama, menghargai kesopanan dan interaksi dengan orang lain seperti memberi salam dan senyum. Contoh yang selanjutnya, menjaga lingkungan bersih dan indah. Baik, saya Aura izin menambahkan jawaban yang dibacakan Dwi tadi. Saya menambahkan contoh dari tata laku batinnya. Contoh yang ketiga yaitu tidak mengambil keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain atau lingkungan. Saya juga akan menambahkan contoh dari tata laku lahiriah.
Yang ketiga, hidup sehat, olahraga, dan memperhatikan kebersihan diri. Kesimpulannya, kedua tata laku ini saling berkaitan dan dapat mempengaruhi satu sama lain. Dengan memiliki tata laku batiniah yang baik, individu cenderung memiliki tata laku lahiriah yang positif dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Demikian juga sebaliknya, dengan memiliki tata laku lahiriah yang baik, dapat membentuk sikap dan keyakinan yang memperkuat tata laku batiniah. Bagaimana Lesti, apakah menjawab? Alhamdulillah sudah menjawab. Terima kasih kelompok. Ya, sama-sama. Sudah semua. Belum, Pak, satu lagi. Oh ya, silakan Sabira. Ya, saya Sabira, saya akan menjawab pertanyaan dari Arianti. Dengan pertanyaannya yaitu, apa jadinya jika di suatu negara warga negaranya tidak memiliki wawasan Nusantara? Nah, jika di suatu negara tidak memiliki wawasan Nusantara, maka hal ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif. Nah, seperti salah satunya ini seperti kesulitan memahami identitas budaya negara. Warga negara akan kesulitan memahami budaya dan sejarah Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan warisan budaya beragam. Lalu hilangnya juga sense of belonging. Keengganan mempelajari bahasa dan budaya Indonesia dapat membuat warga negara merasa tidak memiliki sense of belonging sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Baik, saya Fauzia izin menambahkan terkait dampak negatif apabila suatu warga negara tidak memiliki wawasan Nusantara, yaitu satu, keengganan untuk bekerja sama. Jadi tanpa pengetahuan tentang keberagaman di Indonesia, warga negara dapat berpikir bahwa mereka tidak memiliki aspek apapun yang berbeda dan unik, sehingga mereka akan kurang terdorong untuk bekerja sama dengan sesama warga negara dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah keterbatasan dalam bermasyarakat. Kurangnya pengetahuan tentang keberagaman Indonesia dapat memunculkan ketidaktoleran dan merugikan dalam bermasyarakat, karena warga negara tidak dapat memahami bahwa perbedaan itu alami dan harus diterima. Oleh karena itu, penting bagi warga negara untuk memiliki wawasan Nusantara agar dapat memahami dan menghargai kekayaan dan keanekaragaman Indonesia. Bagaimana Arianti, apakah sudah menjawab? Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih kelompok. Terima kasih kembali. Baik, karena sudah terjawabnya semua pertanyaan, selanjutnya kita masuk ke sesi masukan dan arahan dari Pak Japar. Kepada Pak Japar dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya juga ingin menyampaikan aura kasih nih ya. Oke. Tadi ada penyanyi juga tuh. Leski itu. Ya. Penyanyi juga kan ya Leski ya. Penyanyi yang baru rame. KDRT. Terus udah rujuk lagi kan Leski kan namanya. Betul nggak? Lesti, Pak, Lesti. Oh Lesti. Salah katanya. Hanifah galak banget sampai 3 kali salah. Salah. Yang pertanyaan Arianti tuh yang harus dikoreksi ya. Jadi apa jadinya warga negara Indonesia? Gimana tadi Arianti? Coba. Apa jadinya kalau di suatu negara itu warga negaranya nggak memiliki wawasan negara gitu, Pak? Wawasan negara atau wawasan Nusantara? Iya, wawasan Nusantara. Jadi di tulisan saya ini yang sudah benar sebetulnya pertanyaannya. Apa jadinya warga negara Indonesia tidak punya wawasan Nusantara? Karena wawasan Nusantara itu hanya ada di Indonesia. Ya. Nah, tapi kalau diubah pertanyaannya, apa jadinya warga negara suatu negara tidak punya wawasan geopolitik dari negaranya? Clear ya? Jadi konsep luasnya adalah geopolitik. Setiap negara punya geopolitiknya sendiri-sendiri. Nah, Indonesia geopolitiknya itu namanya adalah wawasan Nusantara.
Clear ya? Ini siang-siang begini harus pelan-pelan ngajarnya. Takut harus ada yang nyanyi mungkin. Leski yang nyanyi. Lagunya apa ya itu? Supaya nggak ngantuk ya. Nah, Aura bisa nggak cari di Google peta Indonesia? Bisa ya? Bisa ya? Peta Indonesia, Pak. Betul. Terima kasih ya. Bisa. Bisa ya, oke. Habis peta Indonesia nanti peta dunia. Kita ingin jelaskan bahasan kita tuh di mana kaitannya gitu. Saya share screen, Pak. Iya. Nggak usah nyanyi kalau Aura atau Aura itu. Kalau udah lama nggak nyanyi dia, Aura kasih tuh. Iya, Pak. Iya. Sebentar, Pak ya. Kalau Leski boleh nyanyi. Ini saya belum bisa share screen, Pak. Hostnya tolong. Fauzia juga boleh kalau yang mau. Oh, nggak boleh share screen ya? Bukan nggak boleh, belum Belum diizinin, Pak. diizinkan. Yang punya izin Fauzia tuh. Yang mana nih, Pak? Banyak. Yang Indonesia yang ada bacaannya Timor Leste di ujungnya. Ini, Pak. Jangan yang kosong gitu, sepi banget, kasihan itu. Ya. Aduh. Nah, ya Timor Leste bacaannya. Mana sih, Pak? Saya nggak lihat, Pak, Timor Leste. Ya, tahu nggak posisi Timor Leste di mana? Tahu, ini ada, Pak, tulisannya. Mana? Besarkan. Ini, Pak. Ini besarkan dong. Nggak kelihatan kalau segitu. Susah ngejelasinnya. Iya, maaf, Pak. Sebentar. Nah, itu yang latest post tuh dihapus aja. Gimana caranya ngegedeinnya? Mana bacaan Timor Leste-nya? Sebentar, Pak. Nah, sambil Aura menyempurnakan tayangan, saya ingin memberikan beberapa ilustrasi ya, kaitan dengan geopolitik. Saya mulai dengan peta Indonesia, tapi Timor Leste ini bukan Timor Leste, itu East Timor. Timor Timur itu bukan. Cari yang sudah namanya Timor Leste, kan nama negara sekarang. Ada nggak? Kalau nggak ada, saya jelaskan di sini, nggak apa-apa. Iya, ada, Pak, sebentar. Mana? Coba keywordnya ditambah peta Indonesia. Langsung aja, Pak. Peta Indonesia terbaru. Ini sudah Timor Leste. Langsung aja. Jangan peta geologi. Gak apa-apa, Pak. Oh, dia di sini nih, Pak. Nih, ini ada nih, Pak. Ada di sini, Pak. Mana? Kalau di peta, kalau nyarinya peta Indonesia sampai Papua aja, Pak. Oke. Terus Timor Iya, Leste-nya? Pak. Nggak kelihatan gitu. Berarti ini di sini nih. Itu, yang hijau itu. Iya, Pak. Yang di buletin ini. Iya, iya, iya. Ini di sini. Oh, mungkin jelasnya. Oke, teman-teman sekalian. Pada tahun 99,
Indonesia, pemerintah Indonesia itu, ini saya lagi mau menjelaskan tentang pentingnya geopolitik ya. Tahun 99 Indonesia, pemerintah Indonesia itu memberi kesempatan kepada rakyat Timur untuk memberikan suara. Kegiatannya namanya referendum. Meminta pendapat rakyat secara langsung tentang sesuatu hal. Nah, rakyat Timur itu disuruh milih mau merdeka atau bergabung dengan Indonesia, gitu. Mau merdeka atau mau bergabung dengan Indonesia. Nah, mayoritas memilih untuk merdeka. Makanya Timur lepas dan menjadi Timor Leste. Nah, apa dampaknya gitu loh bagi geopolitik Indonesia? Kalau dulu wilayah Indonesia itu bulat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Cuman ini ganti deh ininya petanya. Nggak mau dijelaskan karena dia hijau semua. Ya, bajunya Leski itu hijau semua. Kalau mau nyanyi kan dia hijau. Cari peta yang lain. Yang tadi juga boleh kok. Yang tadi yang sudah ditayangkan nama Aurel ya. Bukan Timor Leste-nya yang, karena itu hanya ilustrasi saja. Nah, ini ya. Oke. Ini nggak apa-apa. Sambil digedein, saya sambil menjelaskan. Oke, udah cakep. Nah, teman-teman sekalian, apa dampaknya bagi geopolitik Indonesia? Sebelum Timor Leste melepaskan diri, sebelum Timur lepas, lalu menjadi Timor Leste, wilayah Indonesia kan bulat. Dari Sabang, Banda Aceh ke sana dikit itu, sampai ke Papua, itu kan, dari atasnya itu sampai ke bawah itu sempurna bulat, gitu. Nah, setelah Timor Leste berdiri jadi satu, maka kenyataannya kan ada wilayah negara lain yang sangat dekat, bahkan nempel dengan wilayah negara Indonesia. Kan gitu. Bahayanya apa gitu? Kalau Australia ingin mendirikan pangkalan militer di Timor Leste, Indonesia boleh larang nggak? Nggak boleh. Karena itu ada kedaulatannya di pemerintah Timor Leste. Jadi sebenarnya ini berbahaya gitu. Bukan kita nggak suka sama Timor Leste, enggak, sama sekali bukan itu. Tapi lebih sifatnya kehati-hatian negara kita terhadap berbagai macam kemungkinan yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu pertahanan Indonesia. Nah, ini contohnya begitu. Jadi geopolitik itu penting agar kita bisa memanfaatkan daya geografis untuk kepentingan politik kita. Gitu. Ya, itu contohnya mengapa geopolitik itu harus dipelajari, dipahami agar kita tidak lengah terhadap pertahanan kita. Itu satu yang ingin saya jelaskan. Ilustrasi pertama ya. Kalau nggak salah ada 5 ilustrasi. Mudah-mudahan saya nggak lupa ya. Nah, yang kedua adalah, saya lupa ya, Anda tadi kalau di kelompok berikutnya, di kelompok sebelumnya ada deklarasi Juanda muncul di PPT itu. Dulu sebelum ada deklarasi Juanda, itu laut Indonesia itu dihitung 3 mil laut. 3 mil laut itu misalnya dari Jawa ke Kalimantan. Bayangkan ya, dari Jawa ke Kalimantan. Jadi dulu itu patokannya apa? Tembakan meriam. Tembakan meriam di tahun itu, sampai tahun 1939 itu cuma 3 mil laut. Jadi, Anda kan orang matematik nih. Misalnya dari Semarang, ditarik 3 mil laut ke tengah, menuju ke arah Pulau Kalimantan. Lalu dari Kalimantan, ditarik 3 mil laut ke arah Pulau Jawa, itu kemungkinan besarnya tidak ketemu titiknya. Tidak nyambung. Apa dampaknya? Berarti di tengah-tengah itu adalah laut internasional. Gitu loh. Nah, itu yang sangat berbahaya. Kalau laut internasional berarti semua orang boleh lewat situ. Bahkan kapal perang boleh lewat di situ karena itu adalah laut internasional.
Nah, makanya diubah, diperjuangkan oleh Juanda lewat deklarasi Juanda. Batas laut teritorialnya adalah 12 mil laut. Tadinya 3, jadi 12 mil. Sehingga bisa ditarik. Dari mana patokannya 12 mil itu? Ditarik dari titik-titik terluar, pulau terluar Indonesia. Gitu kan? Misalnya kita ambil contoh mana pulau terluar? Pulau Palau misalnya, katakanlah ya, saya juga nggak akrab dengan Pulau Palau ini misalnya. Maka batasnya ke atas dia 12 mil. Gitu kan? Ke samping 12 mil. Nah, apa dampaknya? Tidak ada laut-laut di tengah kepulauan Indonesia itu yang menjadi laut internasional. Jadi jasanya Pak Juanda ini sangat luar biasa untuk mengamankan wilayah kita. Generasi baru suka nggak tahu nih sebetulnya. Jadi negara kita ini besar karena perjuangan. Tidak hadiah nih gua kasih wilayah lu seperti ini. Enggak. Di tadinya itu banyak wilayah-wilayah di tengah-tengah ini yang menjadi laut internasional. Nah itu dari aspek politik ya. Jadi batas laut teritorial itu namanya batas politik. Kalau batas ekonominya namanya adalah ZEE. Zone Ekonomi Eksklusif. Itu 200 mil. Gitu loh. Bedanya apa? Kalau batas teritorial itu adalah wilayah kedaulatan politik. Nah, kalau ZEE adalah wilayah kedaulatan ekonomi. Mungkin kapal-kapal boleh lewat, tapi nggak boleh ngambil ikan tanpa izin. Gitu. Jadi teman-teman, Indonesia tuh punya PR besar. Tentang apa? Menjaga laut-laut kita. Bukan laut itu dijagain, ditongkrong, bukan. Tapi menjaga sumber daya laut yang luar biasa. Ya, kalau sampai terjadi pencurian berarti ya kita nggak sanggup jaga. Atau kita disogok supaya dibiarkan. Makanya zaman Bu Susi, ingat nggak? Bu Susi, Menteri Perikanan dulu, Kelautan, kan pada dibakar itu. Kapal-kapal pencuri asing itu pada dibakarin semua sama Bu Susi. Orang ngeri lihat Bu Susi itu. Makanya nggak jadi 2 periode beliau. Diganti sama menteri lain, dia kena OTT gara-gara lobster. Izin ekspor lobster. Ingat nggak Anda? Itu berapa tahun ya? Itu periode keduanya Pak Jokowi. Nah, itu ilustrasi kedua, teman-teman. Bagaimana pentingnya geopolitik itu. Jadi geopolitik itu adalah bagaimana memanfaatkan kondisi geografis untuk kepentingan nasional. Gitu. Oke, itu ilustrasi kedua. Ilustrasi ketiga ya. Ini kan ada Australia. Australia itu kira-kira takut enggak ke Indonesia? Tebak aja. Jawab aja, takut atau enggak takut? Coba Rangga. Di Indonesia ya Pak? Iya. Takut sih kayaknya. Takut juga. Kenapa gitu kan? Pertama, wilayah kita luas. Yang kedua, penduduknya banyak. Di tahun 90-an tuh sempat ada bercandaan gitu. Kalau ngalahin Australia itu nggak perlu pakai senjata katanya. Rakyat ini 200 juta itu katanya buang air kecil aja kumpulin. Disiramin ke benua Australia itu. Mabok semua katanya. Karena aroma jengkol kan. Gitu. Jadi kita dulu dibilangnya karena kita makan jengkol, jadi udah kumpulin aja itu air seni itu, siram ke Australia. Itu ilustrasi. Jadi kita harus pede menjadi bangsa yang besar. Gitu. Walaupun kenyataan memang Australia termasuk negara sejahtera ya, yang maju. Itu gitu harus kita akui gitu. Tapi artinya jangan juga kita takut. Hubungan Indonesia dengan Australia itu kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Gitu, tergantung isu-isunya gitu kan. Nah, tapi semua saling menjaga gitu. Nah, Indonesia nggak pernah takut ke Australia. Walaupun memang Indonesia pernah berjasa ya, pernah punya jasa atau
Australia pernah punya jasa terhadap Indonesia pada saat ada komisi tiga negara itu kan. Salah satunya Australia kan, dalam rangka menuju kemerdekaan kita gitu. Itu ilustrasi ketiga ya, itu pentingnya geopolitiknya. Jadi anak muda sekarang nggak boleh cuek terhadap geopolitik Indonesia gitu. Nah, memang susahnya adalah kita ini bangsa yang besar, wilayahnya luas, tapi kemampuannya belum sekuat atau sebesar negaranya. Kalau negara-negara maju itu, setiap jengkal tanah itu dipertahankan betul. Kalau Anda tahu Singapura, Singapura tuh rajin melakukan perluasan wilayah. Dia beli pasir tuh di Sumatera. Ngedam-ngedam seperti di Belanda. Kalau di Indonesia namanya reklamasi. Gitu. Jadi makin lama makin luas tuh Singapura itu. Karena dia memang wilayahnya kecil di ujung doang, tapi dia kota jasa. Diramai gitu kan. Orang ramai gitu. Oke, sekarang ilustrasi keempat. Coba buka peta dunia. Sekali-sekali kuliah agak serius ya. Sekali-sekali. Biasanya Pak Jafar kan santai-santai. Sekarang peta dunia yang coba jelas, yang agak jelas. Ini kali ya. Oke. Coba dibesarkan. Nggak usah penyamaran, nggak usah. Ada penyamaran. Nah, peta dunia. Di mana Ukraina berada? Ini ilustrasi keempat ya. Di mana Ukraina berada? Kenapa? Rusia mana? Rusia kan gede banget tuh. Oh, tandain tuh. Cakep. Nah, salah satu alasan Rusia menyerang Ukraina adalah persoalan geopolitik. Kan gitu. Kenapa begitu gitu kan? Karena Ukraina itu adalah penyangga. Negara penyangga agar Rusia aman dari serangan anggota NATO. Di sini anggota NATO semua ini. Bahkan ada yang bergabung kan, Finlandia, oh gedein sedikit ya. Tapi buram ya. Malah pindah itu tanda. Migrasi dia. Buletannya migrasi ke Rusia gitu kan. Nah, jadi alasannya karena geopolitik. Ukraina kekeh pengen menjadi anggota negara NATO. Gitu. Rusia keberatan. Karena kalau Ukraina, kembali tadi ilustrasi saya tentang Timor Leste, ingat nggak? Kalau Ukraina menjadi anggota NATO, lalu negara-negara NATO menyimpan senjatanya di Ukraina, langsung berhadapan dengan Rusia. Itu sangat berbahaya. Makanya kekeh Rusia itu pengen salah satu syarat damainya adalah Ukraina tidak menjadi anggota NATO. Itu alasan geopolitik, teman-teman. Gitu ya. Walaupun Anda prodi matematik, nggak apa-apa lah belajar ini supaya tahu. Gitu kan. Itu ilustrasi keempat yang saya sampaikan. Bahwa geopolitik itu bisa bikin orang perang. Gitu kan. Nah ini karena ya gitu. Jadi syaratnya Rusia sederhana. Oke, berhenti, tapi Ukraina tidak jadi anggota NATO. Ternyata bocor nih. Di TV diberitakan bahwa ada dokumen yang bocor di internet bahwa Amerika dan NATO itu memang akan memperpanjang perang kepada Rusia dengan membantu persenjataan Ukraina. Jadi mereka bukan ingin menghentikan perang, tapi justru mempersenjatai Ukraina untuk menyerang, untuk bertahan melawan Rusia. Ini bahaya sebenarnya. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan, bahaya bisa jadi perang dunia ketiga. Karena apa? Kalau kita nyambung ya, kalau Rusia tertekan begitu, kira-kira dia minta tolong ke siapa? Coba. Siapa yang mau jawab? Aura. Minta tolong ke siapa kira-kira? Rusia itu. Fauzia? Amerika mungkin, Pak.
Rusia. Cina, Pak. Nah, Cina dong. Nggak mungkin Rusia minta tolong ke Amerika. Ah, gimana Rangga? Bukan saya, Rangga, Pak. minum, 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 Bukan saya, minum, minum, Bapak. minum, Rangga. Aduh, Anda nggak, saya udah ngomong serius, Anda nggak konsen. Dia minta tolongnya ke Rusia. Sementara Rusia itu sekarang sebetulnya sedang perang dingin dengan Amerika. Jadi nanti akan terjadi tuh persekongkolan, kerjasama Rusia, China. Satu lagi siapa kira-kira yang dekat? Ayo, Fauzia. Ya Korea juga. Utara ya, Pak? Iya, Korea Utara. Siapa yang jawab tuh? Leski ya, Pak? Oh, nggak percuma bisa nyanyi juga bisa jawab ya, Leski ya, benar luar biasa. Betul itu. Jadi Rusia, Cina, Korea Utara. Kalau kita tarik ke masa lalu, semua itu adalah basisnya ideologinya komunisme. Gitu. Walaupun kata orang komunisme sudah mati, tapi kenyataannya enggak. Gitu kan? Rusia, Cina, dan Korea Utara. Korea Utara sering memberantem sama Korea Selatan. Backupnya siapa? Amerika Serikat. Gitu. Walaupun Cina itu belum nyata-nyata suka membela Korea Utara, tapi kalau terjadi perang, itu pasti kemungkinannya mereka bersatu. Ini berbahaya bagi dunia, bagi perdamaian dunia. Gitu. Ya. Nah, itulah kira-kira, satu lagi, yang kelima ya ilustrasinya. Tadi kan tentang Rusia, Ukraina kan ilustrasi keempat ya. Yang kelima itu bagaimana Cina sekarang. Gitu. Cina itu sekarang rajin membangun pengaruh ekonomi di dunia manapun. Indonesia jelas, banyak kita punya utang itu kan. Di negara-negara kayak negara Sri Lanka, Bangladesh, itu bangkrut. Saya lupa ya, Anda boleh cek di Google itu, apakah Sri Lanka atau Bangladesh yang bangkrut karena nggak sanggup bayar utang ke Cina. Gitu. Cina juga rajin nih ngasih bantuan ke negara-negara Afrika. Gitu. Coba Anda cek tuh. Jadi dia sedang menanam pengaruh. Kenapa? Karena Cina ingin membangkitkan kembali zaman keemasan jalur sutra zaman dulu. Karena Cina ini bukan negara baru. Cina itu negara tua ya. Negara yang budayanya maju sudah lama gitu kan. Cuma dia pasang surut gitu kan. Sekarang dia menemukan momentumnya untuk maju. Gitu. Karena Cina itu sekarang dia maju itu sebetulnya menggunakan one state two system. Satu negara dengan dua sistem. Politiknya adalah komunisme, tapi ekonominya adalah kapitalis. Gitu. Kalau dia komunis doang nggak akan semaju sekarang. Jadi sekarang dia menebar pengaruh yang besar. Dan Jepang sebagai negara yang pernah menjajah Cina itu sudah mulai terkejar tuh teknologinya, baik otomotif maupun IT gitu kan, sudah mulai terkejar. Nah, jadi kita bukan rasis terhadap Cina, tapi sebagai sebuah negara, sebagai warga negara, kita harus hati-hati terhadap gerakan Cina. Negara Cina loh ya, bukan etnis Cina, bukan. Jangan salah ya. Jadi kalau di antara Anda yang punya keturunan genetik dari masyarakat Tionghoa atau China, nggak usah tersinggung. Ini adalah Cina sebagai sebuah negara. Kita harus hati-hati. Gitu. Tapi kalau sebagai manusia sederajat, kita saling menghormati. Gitu. Tapi sebagai sebuah negara, kita harus hati-hati. Yaitu pertimbangan geopolitik. Gitu. Nah, saya mau sambung ke olahraga sebetulnya nih. Tapi nggak usah deh. Ini juga menarik sebetulnya. Kalau Anda memperhatikan pertandingan bulu tangkis di TV, di IndiHome itu ada Sport TV ya. Saya lihat tuh kebangkitan bulu tangkis itu. India mulai bangkit, juara Thomas gitu kan. Tapi yang menarik adalah banyak keturunan Cina, bahkan mungkin Cina Tulen gitu kan,
yang merantau ke Amerika, merantau ke Jerman, lalu bermain bulu tangkis sebagai atlet dari negara-negara itu. Gitu. Coba deh Anda perhatikan. Saya belum dua malam lalu tuh ada antara pemain Denmark dengan pemain Spanyol dengan pemain USA. Nah, pemain USA-nya tuh matanya sipit. Gitu. Saya nggak tahu mata saya sipit nggak ya? Enggak ya kali ya, mudah-mudahan enggak ya. Nah, nanti saya ditanya-tanya lagi, Pak Jafar keturunan dari mana gitu kan. Kalau Anda lihat anak saya yang kedua itu betul-betul susah dibedakan gitu kan. Nah, walaupun dia lebih senang ngaku jadi orang Korea gitu kan, karena sudah pernah ke Korea kan, tapi belum pernah ke Beijing gitu kan. Nah, itu kira-kira teman-teman, saya nggak jawab satu-satu pertanyaan itu, tapi saya ingin menerangkan ini ke semua kelas nih. Ini kelas ketiga saya jelaskan. Jadi, sebagai warga negara, apalagi Anda warga negara milenial, yuk peduli terhadap geopolitik itu. Peduli terhadap konstelasi hubungan internasional. Apapun prodi Anda. Supaya hati-hati. Gitu. Supaya hati-hati. Ya. Nah, kalau ada kesempatan nanti saya jelaskan dari konteks Timur Tengah, mengapa Timur Tengah itu menjadi pemberitaan yang seksi gitu kan. Bagaimana Israel. Israel di mana nih, Aura? Terakhir. Oh, Israel di mana? Itu boleh nggak dihilangkan ininya, bunderannya itu? Boleh ya. Nah, coba Israel di mana? Jangan nyari Israel di Amerika Latin ya. Di mana Israel? Itu ya. Nah, saya punya pertanyaan nih. Leski boleh jawab. Mungkin dia senang juga kali ini ya, geopolitik ya. Leski, setahu Anda, Israel itu daerah daratan, artinya datar atau berbukit-bukit? Kayaknya bukit-bukit, Pak. Oke, nah betul. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kalau suatu negara itu berbukit-bukit, kira-kira angkatan perang itu yang dikembangkan apa? Darat, laut, atau udara? Udara. Ya, pinter berarti. Wah, Leski luar biasa ya. Jadi Israel itu teman-teman membangun angkatan perangnya itu kuat di udara. Kenapa? Kalau di darat kan berat geraknya. Gitu. Jadi di udara dia membangun angkatan udara yang kuat gitu kan, sehingga menyerang itu lebih mudah. Gitu. Nah, nggak usah panjang-panjang bicara Israel karena masih sensitif ya. Gitu. Nah, saya bandingkan dengan Indonesia Papua. Gitu. Kita lompat ya. Papua itu waktu zaman Pak Habibie itu yang ingin dibangun adalah lapangan perintis. Gitu loh. Jadi jalurnya tuh lewat pesawat. Kenapa? Karena dia berbukit-bukit, bergunung-gunung tinggi gitu. Jadi kalau Pak Habibie nggak ngebayangin bangun tol di Papua. Yang mau lewat siapa? Kan orangnya sedikit. Gitu. Tapi Pak Jokowi kan pengen bikin tol di Papua. Ya sudahlah, boleh buat ya. Walaupun nggak ada yang lewat ya nggak apa-apa lah. Nah, jadi kalau negaranya berbukit-bukit wilayahnya, yang harus dikembangkan adalah angkatan udara, atau kalau dalam sipil ya penerbangan sipil gitu, sehingga lalu lalang orang dan barang itu cepat gitu. Karena memang darat terlalu berat dalam hitungan Pak Habibie saat itu gitu kan. Nah, harapannya adalah bahwa lalu lintas barang dan jasa orang itu bisa lebih cepat. Dan sayangnya ide itu nggak diwujudkan sekarang. Sehingga ya masyarakat Papua ya seperti sekarang. Mencari pilot Susi Air aja nggak selesai-selesai. Gitu. Bahkan sampai ke 4 kabupaten katanya. Nah itulah. Karena memang kita nggak punya kekuatan darat. Yang menguasai darat ya KKB itu. Harusnya kita menyerangnya lewat udara gitu. Ya, nah itu kira-kira beberapa bahkan 6 ilustrasi itu saya sampaikan. Mudah-mudahan ujian nggak keluar ya ilustrasi-ilustrasi itu gitu kan.
Kalau keluar ya berarti Anda kalau tidak menyimak ya Anda nggak beruntung berarti ya. Oke, saya kira itu diskusi sore ini. Silakan ditutup, Aura. Ditutup dulu ininya. Nah, sudah difoto belum? Belum, Pak. Nah, Yang tayangkan dulu PPT kelompoknya yang awalnya. PPT tadi udah sih, Pak. Oh, sudah, oke. Ya, yang ini Foto ini belum, silakan. ya, sebentar, Pak. Oh, digalerikan ya, oke. Ya, kalau gitu tutup dulu aja oleh Aura. Aura tutup dulu, Aura. Tutup diskusinya maksudnya. Tutup presentasinya. Ya. Baik, karena presentasi hari ini sudah selesai, maka dicukupkan. Saya ada pantun, Pak. Oh iya, Jalan- oke. Alhamdulillah, jadi nggak ngantuk ya. Oke. Jalan-jalan ke Mataram. Tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi kelompok 6. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Lupa Waalaikumsalam. cakepnya belakangan ya. Mantap, Oke, Pak. terima kasih. Saya kira menarik ini ya. Jadi insya Allah Pak Jafar siapin pantun juga nanti tapi ya. Kalau spontan nggak bisa gitu. Oke, teman-teman, saya kira diskusinya menarik. Anda membuat PPT lengkap ya, tolong disempurnakan makalahnya. Jadi rapi. Kalau lihat PPT Anda itu makalah Anda bisa 40 halaman itu. Gitu kan? Iya dong, kalau lihat PPT-nya banyak gitu, itu bisa 40 halaman. Silahkan saja selamat menikmati ya. Gitu. Nah, tapi yang paling pokok, saya ingin membangun sebuah kesadaran tentang geopolitik Indonesia. Ya. Jadi kalau kita, sederhananya begini, kalau kita peduli terhadap persatuan Indonesia, itu kita sudah punya wawasan geopolitik. Kalau kita gelisah atau kita prihatin, misalnya ada orang yang mencuri ikan tanpa ada upaya untuk menangkapnya, berarti kita punya wawasan itu. Tapi kalau kita nggak peduli ya, nah kan pertanyaan sederhana, siapa yang akan melindungi, menyelamatkan, menyayangi negara ini, wilayah negara ini ya selain kita sendiri. Negara kita besar masalahnya, gitu loh. Kalau terjadi pencurian ikan itu sebetulnya kalau saya melihatnya bisa saja kita memang tidak mampu secara persenjataan atau kita nggak mau. Kita masih mau disogok aja. Nah, saya tambahin cerita sedikit. 2 menit ya. Jadi anak sulung saya kan kuliahnya di biologi ya, Fakultas Biologi. Nah, dia cerita suatu saat dia kedatangan tamu ahli ikan dari Korea. Jadi bukan K-pop, bukan, tapi pakar perikanan dari Korea. Kata pakarnya begini, Indonesia itu punya satu ikan yang sangat luar biasa, tapi saya lupa namanya ya, karena saya kan bukan pengamat ikan ya. Kalau itu bisa dikelola dengan baik, itu bisa bikin rakyat Indonesia sejahtera. Satu ikan loh. Cuma kita ini nggak sanggup gitu loh. Zaman orang mencuri ikan tuh santai aja gitu kan. Kita nggak punya kekuatan. Artinya apa? Angkatan laut kita harus diperkuat. Polisi lautnya diperkuat gitu kan. Lalu dibersihkan dari korupsi-korupsi di laut. Nah, baru kita bisa sejahtera. Nelayan juga bisa sejahtera gitu kan. Nelayan kita kan jarang kita dengar nelayan kaya. Kan jarang. Yang kaya itu startup gitu. Kan jarang nelayan diberitakan kaya. Padahal itu jasanya luar biasa buat kita. Ya. Oke, demikian cerita-cerita pada hari ini. Semoga Anda mendapatkan wawasan yang mencerahkan. Silahkan diminum kalau memang sudah ada minumannya. Salah ya. Bagi yang berpuasa, selamat melanjutkan. Jangan buka sekarang ya, sayang ya, gitu kan. Semoga kita diberikan kesehatan dan kita akan bertemu lagi insya Allah hari Selasa tanggal 18
kecuali ada info baru. Di antara Anda ada yang pulang kampung? Lebaran di kampung? Ada ya? Nah, mudah-mudahan di kampungnya ada jaringan sehingga 18 juga bisa kuliah. Tapi kalau misalnya di kampungnya nggak ada jaringan, udah Anda balik lagi ke Jakarta aja. Gitu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau Pak Jafar hari ini banyak bercanda. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ini di SS dulu, Pak. Oh iya belum ya. Oke. Iya. Ini gara-gara siapa ya? Sebentar, Pak. Oke. Di sini ada 2 slide. Slide pertama. Oke. Slide kedua. Sudah, Pak. Ya. Oke, Leski, teruskan belajarnya ya. Supaya pengetahuan umum Anda luas. Jadi Anda bisa menjadi ahli yang wawasannya tidak hanya di bidang ilmunya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sami-sami, sami-sami. Izin meninggalkan ruang Zoom. Aura, terima kasih ya jadi moderator yang seru ya. Sama-sama, Bapak. Izin.